Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Bapa, Engkau sungguh baik dan teramat baik, dan Engkau teramat dekat dengan orang-orang yang tetap setia di dalam Engkau. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Begini firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengangkat tema dengan kesetiaan hamba Allah. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang teramat banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai hamba Allah, sebagai pribadi pemberita firman Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak cerita yang kita alami, banyak cerita yang hadir di tengah-tengah perjalanan iman kita. Memang tidak gampang menjadi hamba Tuhan. Kesetiaan menjadi hamba Tuhan itu selalu menjadi ujian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Paulus juga mengalami hal itu. Baru saya mendengar cerita pengalaman iman seorang pribadi yang berbagi bagaimana pelayanannya yang begitu luar biasa, begitu antusias sekali. Ternyata juga menghadapi tantangan, ternyata juga menghadapi sanggahan, bahkan menghadapi juga keraguan atau ketidakpercayaan dari orang-orang yang dilayaninya. Bahkan yang lebih parah lagi, itu justru berada di dalam timnya, itu justru berada di dalam kelompoknya sendiri, atau berada di dalam yang dikatakan orang-orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Memang mungkin tantangan itu berupa ekspektasi yang tinggi akan tim kita, akan orang-orang di sekitar kita. Lihatlah, Paulus juga mengalami tantangan itu, juga mengalami ketidakpercayaan itu, bahkan justru mengalami perdebatan itu dari yang dikatakan sesama hamba Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau bergumul saat ini dalam pelayananmu. Masih? Atau engkau mendapati teman sekerjamu, teman sepelayananmu justru tidak bisa matching atau menjadi mitra bagimu, tapi justru
membuatmu semakin jauh dan timbul ke, kalau bahasa orang Medan bilang, timbul kepala akan pala aku rasa gitu ya. Anda mengalaminya? Ya, sering kita mengalami hal seperti itu. Bahkan saya juga pernah mengalami, justru kepada seorang penatua saya katakan, ayo Bapak Sintua, kita berminggu. Tahu gak apa responnya? Hari Minggunya kata pendeta ini, hari 3 be, mau dibilang pekan saja pun aku lupa katanya. Itu bahasa dari seorang penatua. Lalu apalagi saya pernah di dalam situasi, di dalam pelayanan saya begitu terhempas sekali ketika saya sudah setahun lebih melayani di satu daerah. Tapi ternyata jemaat itu masih juga pada nongkrong di warung tua, lalu main kartu, dan semakin parah ditambah pengalaman teman yang pernah melayani juga. Sudah pendetanya datang, dia sambil pegang kartu, lalu bilang sama pendetanya, pendeta, minta minummu gitu ya. Coba bayangin, seseorang yang sambil pegang kartu, sambil berjudi, tapi sempatnya juga menawarkan pendeta yang masuk ke warung itu untuk meminta minumnya. Artinya itu sesuatu yang barangkali di luar akal sehat kita. Tapi ternyata Paulus juga mengalami hal itu. Bahkan dikatakan Paulus itu bersama dengan temannya berlaku licik dan memalsukan firman. Bahkan kerasulannya pun dipertanyakan. Tapi apa yang menjadi kekuatan Paulus yang dia bagikan sebagai bagian dari hamba yang setia kepada Allah itu? Paulus berbagi dengan kita. Apa itu? Tantangan itu, sanggahan itu, perdebatan itu tidak menjadi sesuatu yang membuat dia terhempas. Karena apa? Yang pertama dikatakan adalah dia mengimani bahwa hak sebagai pribadi rasul, sebagai pribadi hamba yang dipilih oleh Tuhan, atau sebagai pribadi yang memberikan diri di dalam pelayanan itu semua karena kemurahan Tuhan. Lihat ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Paulus memahami bahwa dia menjadi pelayan, dia menjadi pemberita firman Tuhan, itu semua karena kemurahan Allah. Saya ingat jadinya lagu itu ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Itu aku dapatkan waktu pelayanan di Medan. Lagu itu begitu luar biasa, membangunku secara pribadi. Itu hal yang pertama. Yang membuat Paulus mampu menjadi hamba yang setia adalah dia memahami bahwa pelayanan itu, pemilihannya itu, dirinya itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena dirinya sendiri, bukan karena hebatnya, bukan karena dia begitu luar biasa, bukan karena hartanya, bukan karena kegantengan, kecantikan atau apapun itu, tapi dia memahami itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Makanya itulah ungkapan syukurnya. Kalaupun banyak orang yang meragukannya, kalaupun ada orang yang mulai menjelek-jelekkan tentang keberadaannya, dia tidak peduli. Sebab dia teramat percaya Tuhan yang memilih. Lalu apa yang kedua? Yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, yang kedua membuat dia menjadi hamba yang setia dan mengajar kita untuk setia, tidak lain adalah dia tidak mau tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati ini? Tawar hati adalah orang-orang yang sangat mudah untuk terhempas. Pribadi-pribadi yang sangat mudah untuk mundur dari
pelayanannya. Mungkin banyak hal yang menjadi tantangan, mungkin banyak hal yang membuat kita menjadi tawar hati, menjadi emoh, menjadi nek di dalam pelayanan ini. Kita yang sudah begitu serius, kita yang sudah memberikan hati, pikiran, waktu kita, bahkan materi kita, ternyata yang ada hanya cemoohan, yang ada hanya guncingan, yang ada hanya sesuatu yang membuat kita semakin terdesak. Tapi Paulus berbagi bagi kita, jangan pernah tawar hati. Terlalu rugi sekali, terlalu kerdil sekali hatimu, pikiranmu, jiwamu. Engkau cekoki dengan apa kata orang tentang pelayanan. Kalau kita melayani dengan ketulusan hati kita, dengan memahami bahwa semua ini adalah karena kemurahan Tuhan, jangan pernah tawar hati. Mungkin orang di sekitarmu tidak menganggapmu, padahal menurutmu engkau sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah tawar hati. Apapun itu, apapun yang kau temui di dalam medan pelayananmu itu, jangan pernah tawar hati. Lalu apa yang ketiga yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini tidak lain adalah jangan pernah berlaku licik. Lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Paulus mengatakan bahwa bagian menjadi hamba yang setia itu tidak berlaku licik. Sebab memang kita bisa berada di dalam situasi berlaku licik, melakukan perbuatan tersembunyi, melakukan perbuatan dengan mengatasnamakan pelayanan. Tapi ternyata kita memperkaya diri kita sendiri. Tapi ternyata kita menyalahgunakan bentuk pelayanan itu dengan bertopengkan pelayanan dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan, jangan pernah berlaku licik. Tolaklah sebuah perbuatan-perbuatan yang tersembunyi di dalam kehidupanmu. Paulus mau mengatakan, berlakulah, melayanilah dengan sebuah ketulusan. Tidak ada kelicikan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang dirangkai justru untuk mempermuliakan diri sendiri. Tidak ada kegiatan atau cara yang kita lakukan justru untuk membesarkan nama kita sendiri dan akhirnya mengerdilkan nama Tuhan. Tidak ada kehidupan pelayanan yang justru merebut kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa jadi menghantui pribadi-pribadi pelayan Tuhan. Kita bisa terjerumus ke dalam situasi berlaku licik di dalam pelayanan ini. Kalau kita sudah berlaku licik, maka kita bisa dipastikan bukanlah hamba Tuhan yang setia. Lalu apa yang berikut? Paulus mengatakan jangan pernah memalsukan firman Tuhan. Bukan tidak banyak orang yang memalsukan firman Tuhan, mengatasnamakan firman Allah, mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan kebaikan Tuhan, tapi justru untuk mencari keuntungan pribadi. Pintarnya mengolah firman Tuhan, pintarnya berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan, pintarnya sampai hafal luar kepala tentang firman Tuhan, tapi itu hanya topeng, tapi itu hanya sesuatu yang mau dia lakukan untuk memanipulasi
orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak mau hamba Tuhan berada di dalam situasi itu. Lalu apa yang berikut yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Jangan pernah memasyurkan diri sendiri. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa terjebak kepada situasi bahwa kita akan disanjung, bahwa kita akan mempertontonkan semua kehebatan kita, semua kelebihan kita. Dan akhirnya Tuhan Yesus tertinggal. Kita memamerkan apa yang ada pada kita, kita memamerkan, mempertontonkan segala sesuatu yang kita miliki, sampai akhirnya kita terjerumus ke dalam situasi bahwa orang akan mengingat kita dan melupakan Yesus. Orang akan mengingat pengkhotbahnya, mengingat pemberita firman Tuhannya, tapi lupa bahwa ada Yesus yang menjadi sumber kuat di dalam kehidupannya. Pemberita firman Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan adalah alat. Pemberita firman Tuhan adalah pribadi yang dipakai Tuhan. Seperti kata Rick Warren di dalam Drive on Purpose itu, bahwa 5 hal yang dilakukan oleh manusia salah satunya adalah melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita memasyurkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita justru dilayani bukan untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kita justru mau diperhatikan saja, kita justru mau dibenahi saja, kita mau diperkaya saja. Tapi kita lupa apa tujuan dari pemanggilan kita menjadi hamba Tuhan dalam kehidupan kita. Itu mau dinyatakan oleh Paulus di dalam perikop ini. Jangan sampai hal itu membuat kita tidak setia di dalam pelayanan ini. Lalu Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga itu, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Benar. Tidak semua orang suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita berpikir bahwa apa yang kita beritakan, apa yang kita nyatakan akan menjadi kesukaan bagi semua orang, atau katakanlah ketika kita berpikir untuk menyenangkan semua orang, maka kita akan gagal di dalam pelayanan ini. Akan ada saja yang menolak pemberitaan firman Tuhan itu. Lihatlah, Tuhan Yesus begitu baik, begitu luar biasanya, memberikan segala sesuatunya, bahkan mujizat hadir di tengah-tengah kehidupannya. Yesus saja ditolak dan tidak semua manusia menyukainya. Jangan pernah berputus asa. Tetaplah memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Dan percayalah bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Roh Kudus akan menyempurnakannya. Sama dengan ketika saya memulai khotbah di YouTube ini. Saya hanya berpikir apa yang bisa saya ambil untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Ada yang tidak suka, bisa saja. Ada orang bilang seperti apa, bisa saja. Tapi sekali lagi jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada yang tidak terima, ada yang tidak setuju, ya bisa saja. Dan jangan berputus asa dengan itu. Tapi percayalah sekali lagi, firman Tuhan yang kita taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka firman Tuhan dihadirkan dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa orang tidak terima firman Tuhan? Kenapa orang menolak kebenaran firman Tuhan itu? Dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa yang dimaksud ilah zaman ini? Itu pekerjaan iblis.
Itu pekerjaan setan-setan yang mencoba mempengaruhi pikiran kita. Harta, jabatan, keberadaan, atau mungkin di dalam sebuah pelayanan ada orang-orang deheb, orang-orang yang punya uang yang mencoba mengatur dan mengendalikan bentuk pelayanan kita. Itu adalah ilah-ilah zaman ini. Ada orang-orang yang justru mencoba untuk membelimu, tanda petik, mengaturmu, sehingga mulut kita tertutup untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Ada saja akan kita jumpai hal-hal seperti itu. Mungkin penguasa, mungkin orang-orang hebat yang merasa dirinya hebat di tengah-tengah sebuah pelayanan. Mereka dibutuhkan oleh ilah zaman ini. Tapi saudaraku, di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk tetaplah setia. Sebagai hamba Tuhan, apapun yang menjadi tantanganmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, percayalah, Tuhan adalah sumber kuatmu. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang kelima itu, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah, ayat yang ke-6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang Kristus itu akan menyinari kita. Terang Kristus itu akan dipantulkan, akan dihadirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya, pemberitaan kita akan diberkati lebih dan lebih lagi. Maka firman Tuhan mau mengatakan, tetaplah setia. Belum seberapa penderitaanmu, belum seberapa pergumulanmu, apalagi dibandingkan penderitaan dari Paulus. Dia pernah terombang ambing, dia pernah berhadapan, dia pernah mau dihukum mati, dia pernah makan tidak makan, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Maka layanilah Tuhan dengan setia, Dia akan memberkati. Amin. Kita bersatu doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau menginginkan kami menjadi hamba-Mu yang setia, melayani Engkau bahkan di tengah pergumulan, di tengah tantangan, bahkan mungkin dari orang-orang terdekat atau tim atau mitra pelayanan kami di tengah-tengah medan pelayanan ini. Biarlah Tuhan Yesus, pergumulan itu justru menjadi kuat kami untuk memantapkan langkah kami, tetap setia melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Sekecil apapun bentuk pelayanan itu, kami setia melakukannya, sebab kami tahu kalau kami setia di dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kami untuk tanggung jawab yang besar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, penyahkan Tuhan virus corona. Amin.